Saudara, ada cerita Nabi dari pembalasan ini. Apa itu? Ada 7 golongan yang oleh Allah akan diselamatkan dari pembalasan. Karena hari pembalasan itu nanti bumi ini oleh Allah diganti dengan tembaga. Matahari yang rontok itu oleh Allah ditaruh di atas kepala kita sak jengkal. Panas apa enggak, saudara? Panas apa enggak? Lah, kita oleh Allah kalau masuk 7 golongan ini adalah orang yang akan diberi tutup payung hoib. Nggak tahu apa bikin zat, apa bikin apa, itu yang jelas di atas kita ini ada penutupnya. Yang matahari sak jengkal itu nggak bisa nembus, kita tetap dingin. Dari pembalasan ini ada sebagian cerita menerangkan orang itu bisa naik kendaraan, yaitu binatang korbannya. Ada sebagian yang menerangkan, tapi saya nggak tahu kuat tidaknya hadis itu. Tapi yang jelas di hari pembalasan itu akan ada orang naik kendaraan. Sebagian menerangkan itu adalah korbannya. Makanya kalau hidup ini paling tidak kita pernah saudara jamaah korban sapi, paling nggak 1 orang pernah kambing. Jangan setiap tahun patungan, padahal mampu saudara jamaah setiap tahun patungan 10 orang 1 kambing. Astagfirullahaladzim. Memang ada orang yang pepeko deh, bisa beli iPhone, bisa beli Samsung saudara ya, bisa beli mobile phone Cina. Apa mobile Cina sini? Acer, apa Acer itu? Acer, apalagi banyak, Lenovo, Asus, Kasus, segala gadget punya. Waktunya korban patungan, saudara. Waktunya korban patungan. Apa enggak kasihan, saudara? Saya mau korban kemarin itu masih saya simpan di sini. Dikirimi teman mubalek yang penjual kambing waktu musiman itu. Pernah satu saat itu, ya, dia itu kedatangan orang ini, pembeli, beberapa tahun yang lalu. Kambing waktu itu harganya 1.700.000. Dia datang, ada perempuan datang itu kayak orang nggak mau nawar gitu. Terus dia bilang gini, Pak, Pak, saya tolong dong, saya di ini kambing yang paling murah, Pak. Dipilih-pilihin, tahu nggak? Ini Bu, ini yang paling murah, harganya 700. Terus dia bilang gini, Pak, saya itu pengen korban, tapi saya uangnya cuma 500. Kalau ini saya beli 500 boleh nggak? Dia bilang, wah ini kalau 500 nggak dapat apa-apa Bu, saya Bu. Please Pak, saya itu pengen korban. Nggak taunya apa saja jemaah. Lah uangnya mana? Masih saya taruh di rumah. Terus ayo dianterin sudah jemaah. Ya udah, dia sepakat teman-temannya, kan biasanya jualan itu kan dengan teman-teman lain. Nggak taunya dikasihin. Udah Pak, dianterin. Rumahnya itu jamaah itu nggak ada kamar, nggak ada apa-apa, cuman kayak gubuk gitu. Dalamnya itu ada orang perempuan, ibu kandungnya dia, perempuan ini tidur di atas berbaringan. Dari luar tuh dia bilang, Mak, ini Mak, sudah saya belikan, kita bisa korban. Saya jamaah, astagfirullah. Si perempuan ini ngambil duitnya itu receh-recehan, 1.000, 5.000 receh-recehan. Ini Pak 500.000. Emaknya ini sakit bangun. Alhamdulillah, sejak muda saya ingin korban, baru hari ini bisa korban. Nah, alhamdulillah. Terus ibu itu bilang, saya ini tukang cuci baju Pak. Saya tukang baju. Ibu saya ini sudah bertahun-tahun ingin korban. Saya tabung dari hasil cuci baju itu, punya anak 1 sama ibunya itu. Astagfirullah, teman saya ini bilang, saya mau ngambil duitnya itu lo nggak tega.
Terus, Pak, ini uang ongkos mobilnya. Nggak usah, Bu. Dia ngambil itu masih sampai sekarang masih menyesal. Ngambil duit itu sampai sekarang masih menyesal. Ngapain saya ambil? Jadi dia ngambil tuh langsung nangis pergi. Pak, ongkos ini ya, nggak usah Bu, tapi nangis benar, naik mobil langsung sampai ke nangis. Sampai sekarang itu kalau pegang duit apa, masih keinget-inget. Dia ingat saudaranya, teman-temannya punya TV, beli HP, beli apa itu berjuta-juta. Korban enggak, korban patungan. Kadang kita itu jamaah untuk urusan agama kita meremehkan seperti itu. Ada orang yang ingin korban sehidup-hidup. Belum tentu saja itu 2 kali. Sehidup itu saya bertahun-tahun nabung ini. Kerjanya tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Saudara, ini akhirat. Ya toh? Dia ingin pernah korban. Pada hadisnya ada yang menerangkan di hari kiamat itu korban itu kita naik. Kalau sama naik sapi kan lebih baik daripada naik kambing, Lur. Mungkin apa, Lur? Karena itu ya, usahakan kita dalam keluarga itu bisa pernah korban. Satu orang satu, kambing. Bukan untuk dagingnya, untuk di hari pembalasan. Ada 7 orang saudara jamaah ada 7 orang yang pasti boleh dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapat apa saja jamaah? Payung, naungan. Jadi dia akan dingin selama 50.000 tahun. Siapa itu? Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Kita doakan Pak Mustajab wakil-wakilnya menjadi imam-imam yang adil. Dan kita doakan semua jamaah menyaksikan beliau wakil-wakilnya semua imam kelompok, imam desanya semua imam menjadi imam-imam yang adil. Kita kekurangan-kurangannya kita maafin. Betul nggih? Kelebihan-kelebihannya kita doain, mudah-mudahan Allah paling menerima usaha baiknya Pak Mustajab wakil-wakilnya semua. Dan imam-imam daerah yang memulai di sini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menjadi imam yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Imam yang adil. Yang kedua adalah seseorang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Seseorang itu maksudnya laki atau perempuan yang tumbuhnya ibadah di dalam tumbuh dari belum dewasa sampai dewasa itu ibadah kepada Allah. Dari belum balik sampai menikah ibadah kepada Allah. Jadi seseorang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maksudnya belum balik sampai nikah ibadah terus. Itu jaminan apa saudara jamaah? Dapat payung. Yang ketiga, orang yang hatinya digantung di masjid. Orang, laki atau perempuan yang hatinya digantung di masjid. Yang keempat, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Sendiri dengan kemaksiatan yang saya ceritakan kemarin, sendiri di kamar ada orang perempuan telanjang minta ditidurin, dia bisa bilang ini akhafullah. Atau sendiri ada uang sabilillah, ada makanan sabilillah, atau uang bukan miliknya, dia puasa di situ, nggak mau celmat-celmut meskipun orang nggak tahu, itu otomatis dapat payung. Maksudnya orang yang takwanya tinggi dapat payung. Ya bisa menahan nafsu meskipun sendiri. Yang kelima, orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang keenam, orang yang berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketujuh, apa sejarah yang ketujuh? Yang ketujuh itu orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain. Jadi duduk sendiri karena sholat, karena zikir, karena ingat dosa-dosanya, atau karena ingat siksa kubur, atau karena ingat siksa neraka, terus nangis. Jadi orang yang sendiri menangis karena takut pada Allah dan tidak dilihat orang. Air matanya itu jamaah, meskipun sak titik, membuat dia haram masuk neraka. Dan dia dapat apa? Naungan. Saudara, imam yang adil. Halo?
Imam yang adil. Supaya kita tahu definisi adil, apa adil saja mah? Adil itu ya ditulis ya. Adil itu berkata dan berbuat benar, berkata dan berbuat benar meskipun kepada diri sendiri dan keluarganya. Berkata dan berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarganya. Surat An-Nisa. I'dilu walau ala anfusikum. Kamu adillah meskipun atas dirimu sendiri atau kepada kerabat. Artinya adil itu berkata atau berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarga. Itu adil. Adil itu tidak harus sama. Halo? Adil itu tidak harus sama. Yang penting ridho. Punya anak 5. Satunya SMA, satunya SMP, yang berikutnya SD, yang berikutnya masih TK. Minta sangu. Nak, demi keadilan kamu semua masing-masing saya kasih uang 5.000. Adil apa enggak itu saudara? Adil apa enggak? Enggak, itu roto tapi gak adil. Roto tapi nopo? Mboten adil. Soalnya apa? Yang SMA itu kasih 5.000 buat apa saudara? Naik angkot enggak cukup sekali. Gila bagaimana lor? Punya anak umur ya 20 ya 18 15 10 tahun terus kancrit 2 tahun 5-5-nya nangis terus dibeliin balon pelembungan sama semua warnanya merah demi keadilan supaya kamu nggak nangis saya beri apa balon. Itu adil apa enggak saudara? Enggak, soalnya yang umur 18 sama 20 ini nangis saya pengen rabi balon. Lah pengen rabi kayak pelembungan apa ya diambungi pelembungan ini. Nah pengen rabi ya dirabekno. Ngerti lho nggih? Bismillah. Kalau yang setahun nangis kasih pelembungan cocok. Lah maksud saya ini saya kasih logika gini ya. Imam itu, imam itu mau adil, mau disebut adil siapa? Yang penting cocok Quran hadis itu adil. Lah kalau manusia mengatakan imam saya itu nggak adil, nggak adil itu karena tidak menyenangkan kamu. Mungkin apa gimana loh? Asal tidak menyenangkan kita disebut tidak adil. Padahal imamnya sudah betul. Ini gini. Contohnya. Waris, ya, kamu dapat segini, Qurannya gini. Sama nggak adil. Saya kok nggak ditambahin? Kan saya ngeramut orang tua saya sejak kecil sampai dia meninggal. Yang ini main-main ke sana karena 2 bagian. Saya kok separuh bagian? Well, imam ini adil karena apa? Dasarnya Quran hadis. Jadi, bapak-bapak, imam-imam semua ya, jangan takut dikatakan tidak adil. Yang penting kita dasarnya Quran hadis itu disebut apa? Adil. Lah adil itu meskipun pada keluarga sendiri kita harus ngomong, kamu salah, kamu tobat. Itu yang disebut adil. Seperti sabda Rasulullah SAW, laukanat Fatimah bintu Muhammadin SAW sarokot lakotok tu apa? Yadah. Seandainya Fatimah itu dulu mencuri, anaknya Muhammad dulu mencuri, saya potong tangannya. Itu yang disebut apa? Adil. Saudara, meskipun sampean ngantuk, capek, saya akan terus. Soalnya kalau saya berhenti, nanti malam nggak selesai, saudara. Terus sedikit kan, belum jam 5 kan? Jadwalnya aslinya itu 5:30, saudara. Jadwalnya. Saya teruskan nih. Podo-podo keseling kita paksain dikit. Ya, jangan yang di atas semangat, yang di bawah ngantuk, lor, jangan. Harus sama-sama semangat ya. Imam yang adil, maksud saya ngomong gini ya, gak akan ada imam itu disaksikan oleh seluruh jamaahnya adil, gak akan ada. Tapi sebagai imam sama dengan jamaah sama termo saja, yang penting dasarnya Quran hadis, meskipun ada orang ngolok-ngolok no apa saja, sama sabar. Gimana bagaimana lur? Wong imam goten dibayar ya lur. Gimana bagaimana lur?
ya sak dermo dilok-lokno tok. Wis ngalami Pak Lur. Jamaah itu biasanya kalau susah yang dicari imamnya. Kira bagaimana Lur? Tapi kalau enak ya dicari imamnya enggak? Rapi tal, enak manten baru beli ini honeymoon, gak bakal imamnya diajak, Pak ikut honeymoon Pak, nggak mungkin. Ya kalau ikut honeymoon berarti kawin lagi saudara. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi kalau udah perkara gegeran saudara jamaah, wahyu mau meneng-menengan, diem-diem. Suratnya dari sana, wahyu del, masa kau weker, Pak sorry Pak saya ini wahyu Pak, ini istri saya ngamuk. Lah kamu wahyu nggak bilang saya sudah bilang imam sana, saya takut sama cerita ke istri saya. Lebih iya bener, imamnya nggak dipamiti. Astagfirullahaladzim. Yang kedua sekarang, apa yang kedua? Imam yang adil, yang kedua? Ini penting ini. Ya, ini penting. Seorang anak atau pemuda yang tumbuhnya di dalam ibadah kepada Allah. Saudara, kalau sampai Nabi mengkategorikan, itu berarti orang yang bisa lahir di jamaah, tumbuh di jamaah, gede di jamaah, menikah masih jamaah, itu super istimewa. Saya Emir, saudara jamaah, nama saya Emir ya, Emir Ruzikiani Muhammad Fatihu Sururil Asnani. Oh ini tapi baru saya omongan sini ya, asli kalau di ijazah saya namanya cuma Emir Ruzikiani. Saya ini, ibu saya mubalek seperti saya ceritakan kemarin, bapak saya mubalek. Bapak saya mubalek, ibu saya mubalek. Saya menyadari saudara jamaah, orang yang lahir di jamaah itu untuk tumbuh apalagi dalam lingkungan umum tidak mudah. Sampean saya beritahu, anak-anak sampean yang lahir di jamaah dan tumbuh di jamaah itu untuk bisa bertahan jadi jamaah itu nggak mudah. Kita bagaimana Lur? Ya kita ini ya jatuh cinta seperti Mas Gofan kemarin. Mana orangnya? Gufon. Oh Gifon, bukan Buffon. Kalau Buffon itu siapa? Buffon itu kiper saudara. Mas Gifon kemarin itu jamaah. Ya saya merasa itu sulit saudara, di jamaah itu kita bisa tetap sholat, bisa sambung tetap, bisa ngaji, sampai harus appreciate. Bahasa saya saudara jamaah, ya bahasa saya itu dari dulu, anak-anak kita itu perlu pertolongan kita. Anak-anak yang lahir di jamaah itu perlu pertolongan, bukan olok-olok. Halo? Bukan apa? Olok-olok. Mereka itu manusia normal, ya jatuh cinta, ya dijatuhin cinta. Mungkin apa gimana Lur? Kalau jatuh cinta mungkin bisa ngontrol, kalau dijatuhin cinta ini agak susah saudara. Cewek dijatuhin cinta, ngewanteng, gede, dhuwur, dawa, ireng. Cagak listrik. Itu kalau udah dijatuhin cinta saudara, susah cewek itu saudara. Apalagi pucuk dicita, ulam ditiba. Apa maksudnya Lur? Ulam pun tiba. Maksudnya apa itu? Pucuk dicita, ulam pun tiba. Itu peribahasa ya. Apa kalau nila setitik rusak susu sebelahnya, apa itu? Ya ada ya gitu ya. Apa? Sebelahnya.
Astagfirullah. Nggak, maksud saya gini ya, kadang orang tua itu marah-marah, anaknya jatuh cinta marah-marah, digoblok-goblokin, anaknya disuratin, di SMS sama orang lain, dimarahin, padahal dia nggak bersengaja, digelibetin, marah-marah. Kamu lihat tuh kenyanyalan, tuh lihat pacarmu tuh, padahal anak ini nggak cuman dijatuhin cinta, ngerti nggak saudara? Dijatuhin cinta, yang jatuh cinta punya ilmu gelibet, Rasul. Apa ilmu gelibet ya? Oh, gelibeti. Halo mbak, cantiknya sirere. Orang perempuan kalau udah dibilang cantik, waduh, masya Allah. Ya toh? Wes jan. Zaman kalau pengen perempuan itu jatuh cinta sejamaah, jangan dicela sama sekali. Soalnya perempuan itu mau keluar rumah, saudara, itu masalah sewini setengah mati, bang. Soalnya di rumah saya itu ada 3 perempuan sekarang, dulu 1. Sekarang tuh anak saya udah gadis, yang kedua juga gadis. Dulu masih istri saya itu kalau mau keluar tuh, udung ya, bang, macam mana bang? Cocok, nggak terima dia, ambil lagi, bang, oh ini, oh cocok. Abang ini apa lah, semua cocok. Cakaplah mana yang cantik. Bayangan saya sih, jangankan pakai baju, nggak pakai baju aja cocok. Maksud saya tuh gini loh. Ada yang masih kecil-kecil ya, yang kecil gak ngerti malu. Gak ngerti dia. Maksudnya perempuan itu sejamaah jangan dikomentari. Keluar kudungnya, waduh rek, merah putih. Wah itu sakit hati saudara. Saya tadi udah nyocok-nyocokin kok disebut merah putih malah. Lah kebetulan ya kudungnya hijau, ya kan? Tasnya kuning, bajunya merah, kan kasihan ya udah. Kayak setopan walau kan. Tapi jangan dikomentarin saudara. Jangan, diem aja. Itu ngukur wis suwi kemang lali tapi balur. Bajunya udah pas, merah hijaunya pas. Nggawa tase iki duwene mek kuning tok, Bro ya. Jangan dikomentarin. Perempuan tuh susah kalau dikomentarin saudara. Kok iso piye menggok runu-runi malah. Soalnya saya lihat ngantuk semua. Oke, hari pembalasan. Maksud saya gini. Ada orang itu sejamaah, mohon maaf ini ya. Ada orang itu anak perempuannya dijatuhi cinta, bahkan dilamar, marah-marah. Kamu masih kecil, kenyanyalan. Hati-hati ibu-ibu ya. Jangan pernah bilang kepada anaknya masih kecil. Hati-hati. Saya nasihat itu sudah sejak tahun 70. Orang tua itu biasanya melihat anaknya dilamar umur 16, 17 itu marah-marah, tapi yang nggak betul itu. Nggak betul. Kamu masih kecil. Lihat tuh, ada orang lamar. Yang ngomong ibu. Na'udzubillah, ya akan jadi kecil terus. Kalau ada orang lamar, pertama harus tahu ya, orang lamar itu berarti penghormatan. Tapi kalau ada orang ngajak pacaran, itu penghinaan, pelecehan. Soalnya umumnya laki-laki itu mau enak tapi nggak mau tanggung jawab. Umumnya, ya toh, mas-mas ini enggak, insya Allah. Umumnya mas-mas ini yang belum berani itu pengennya punya pacar, cinta-cintaan tapi nggak berani tanggung jawab. Dia apa gimana? Yang berani sedikit, berani ngelamar sedikit, sangat sedikit. Nunggu kalau udah punya kerja, nunggu kalau udah punya mobil, nunggu kalau udah apa, nunggu kalau burungnya ngepang misalnya. Ya maksudnya ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau ada anaknya dilamar jangan marah-marah,
Caranya itu diajak duduk, sini duduk. Menurut saya sih kamu tuh masih kecil, tapi ternyata orang-orang nganggap kamu sudah besar, Induk. Ini ada yang lamar ini, Mas Abdullah bin Abdullah balur. Saking gak duwe ini jeneng balur ya toh. Tapi nama baik itu saudara. Mas Abdullah ini mubalek, cuman lulusan SMA, tapi kerjanya mempeng, ganteng. Kalau nendang itu kencang sekali loh. Gini Dok, saya sebenarnya belum ingin kamu menikah, tapi sunnahnya kamu harus istikharah. Kamu ternyata sudah besar. Menurut saya kamu kecil, tapi kamu sudah besar. Coba anak digituin kira-kira senang nggak saudara? Mbak kira digituin sama ibunya senang nggak? Gadis kalau muni oh iya itu gak beres saudara. Tapi kalau gadis yang betul itu ya gini, betul. Kalau muni iya itu berarti ngetek bro. Ngetek ya apa? Ngetek itu wis pengen rabi, gatel, astagfirullah. Oh lebih kasar itu ya. Halusnya apa? Gatel gitu ya. Saya berguru ini saya sengajain karena saya melihat banyak orang jamaah itu. Pertanyaan saya ke Mas Gifon kemarin ya, itu kelihatannya lucu saudara jamaah, tapi itu bukan pertanyaan lucu. Saya itu bertanya serius. Saya bilangin ke anak-anak saya itu, Dok, suatu saat kamu akan jatuh cinta. Kamu syukur kalau jatuh cinta ke laki-laki, jangan jatuh cinta ke perempuan. Suatu saat Dok, anak-anak saya pertama perempuan, kamu akan dijatuhin cinta. Kalau orang jamaah masih oke. Syukur pernah dijatuhin cinta orang. Timbang gak belas bro. Iya kan? Daripada enggak sama sekali kan? Syukur. Tapi terus jatuh cinta enggak dosa Dok? Jatuh cinta itu normal, yang dosa itu pacarannya. Gini bagaimana? Saya selalu ngomongin gitu, anak-anak saya juga gitu. Ya ada salah satu anak saya yang ngomong, Bah, kayaknya ini cobaan berat deh Bah. Apa? Saya jatuh cinta. Saya haru nangis tapi saya senang. Anak saya mempercayai siapa? Ya, daripada menang-menangan harus tahu-tahu terus pacaran Melayu kan repot loh. Artinya saya nasihat bapak-bapak ya, saya ngalamin tumbuh di jamaah ini nggak mudah. Nggak boleh pacaran, nggak boleh nyepi, nggak boleh judi, nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa saja mah. Padahal normal. Ada orang apel, saya pengen apel saudara. Mungkin apa gitu loh. Ada orang gonceng, saya pengen doa, semua pengen saudara. Pengen pegang pulpen, pentil, pentol. Astagfirullahaladzim. Selamat tapi saya nggak megang-megang saudara, alhamdulillah saudara. Pegangnya cuma ini pulpen saudara. Artinya gini ya, hargailah anak jamaah yang mau tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Jadi harganya mahal ya mas-mas. Kalau mengelamar perempuan, sama melihat anak itu sejak kecil ibadahnya lancar, baik, sampai gede, sampai dewasa, sama ngelamar, itu kredit poinnya gede cewek itu. Bapak juga gitu, kalau dilamar seorang laki-laki yang sudah kenal, sejak kecil tahu ibadahnya lancar, ini lancar, yang nggak pernah neko-neko, yang pernah mungkin badung, manjat mangga, apa, celananya sobek, apa, mungkin pernah dulu, tapi dia itu ya cabai rawit, dia tetap jamaah, itu kredit poin. Karena apa? Allah menghargai dengan memberi apa? Naungan di hari pembalasan.
Jadi tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, tolonglah anak-anakmu, jangan dicela mereka. Karena apa? Tidak mudah tumbuh di dalam jamaah. Tidak mudah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Muga-muga Allah paring faham. Muga-muga Allah paring karena Allah. Berikutnya, orang yang hatinya digantungkan di masjid. Ya. Orang yang hatinya digantungkan di masjid ini maksudnya ada banyak makna ya. Yang pertama itu orang yang selalu ingin sholat berjamaah di masjid. Ada yang memaknai begitu. Ada yang memaknai orang yang kalau punya kesedihan, kesusahan, hajat, keperluan, dia ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Ada yang memaknai lagi, meskipun tidak di masjid, karena rumahnya jauh di masjid, setiap dia sedih hati, kesusahan, dia ambil air wudhu, cari di musolahnya situ, di rumahnya atau di mana, sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah. Ya Allah, saya itu kesedihan ini ya Allah, saya pengen ujian, saya pengen dapat kerjaan, saya pengen dapat apa, saya ngelamar kerja di sini, saya menghadapi ibu saya kesusahan ini. Jadi setiap kesedihan kecil atau besar, dia ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu namanya qalbuhu mu'allakun fil masajid. Bisa dimanain teman-teman? Jadi qalbu mu'allakun fil masajid esensinya adalah orang yang dekat kepada Allah. Esensinya. Bahwa qalbu mu'allakun fil masajid. Bapak-bapak, saya ingatkan ya, Nabi Muhammad SAW setiap punya hajat besar, mau perang, mau diserang, apa itu yang dikerjakan Nabi cuma wudhu dulu. Wudhu, datang ke masjid karena rumahnya memang bersebelahan dengan masjid. Nabi sholat 2 rakaat, zikir lama sekali. Sama lihat film-film barat, ya, sama lihat film-film barat. Kalau pernah lihat, itu selalunya zaman dulu Rintintin, Zorro, zaman kecil saya dulu ya, Rintintin, Zorro, Bonanza, apa mana balur? Wild Wet lah, banyu balur. Wild West. Apalagi itu, setelah saya gede ini ngerti bahwa orang Kristen Jamaah, orang bule itu kalau gambarin, karena ada di Taurat Injil itu. Mereka kalau punya kesedihan, judek di keluarga, dikejar orang, di apa itu, mereka rapi datang kemana? Gereja. Duduk menurut, kalau Katolik ya Katolik, kalau Kristen ya Kristen, duduk di depan Bunda Marianya itu nangis. Ngomong, kalau orang Katolik ngomong ke fathernya, Pak Father, yang bilik pengakuan itu loh, Romo. Oh. Ada yang pernah sekolah Katolik, saudara? Ya banyak jamaah ini memang tandanya jamaah ini betul, saudara jamaah ya. Dari Katolik ya ada, dari Kristen ada, dari Hindu ada, dari Buddha ada. Gimana loh? Tanda jamaah benar. Terus, jadi maksud saya gini, di Taurat, di Injil, orang yang istimewa itu adalah orang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Artinya esensinya itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Setiap kesedihan apa-apa mesti wudhu, salat 2 rakaat, wadul kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya itu melaporkan kesedihan saya, kesusahan saya hanya kepada siapa? Allah. Innama ashku bathi Allah. Itu orang dapat payung. Terus apa? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Oke. Betul ya? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ini sejamaah orang yang tingkat ketakwaannya tinggi. Sendiri bisa melakukan pelanggaran tapi tidak melakukan pelanggaran. Itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya seks. Hawa nafsu itu pengen nyolong, pengen memiliki sesuatu yang baru, pengen bisa menahan ininya karena apa? Allah melihat. Orang nggak lihat, Allah melihat. Nggak dikerjain. Itu akan dapat apa? Payung. Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak pernah ngitung-ngitung perbuatan baiknya. Luqman alaihissalam itu juga salah satu manusia yang disebut oleh Allah punya hikmah yang tinggi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah.
Luqman itu sejamaah, beliau itu pernah nasihat. Ada bukunya, ada buku nasihatnya Luqman ada. Nasihat Luqman itu juga disebut di Mu'atok. Salah satu nasihat Luqman itu gini. Ulkurusnani wansasnani. Ingatlah dua, lupakan dua. Ingatlah dua itu maksudnya ingatlah Allah dan selalu ingatlah kematian. Ingatlah dua, yaitu ingatlah Allah dan kematian. Lupakan dua. Lupakan dua itu yang pertama, lupakan perbuatan baikmu kepada orang lain. Lupakan, gak usah diingat-ingat, gak usah diundat-undat, lupakan saja. Yang nomor dua, lupakan perbuatan buruk manusia lain kepadamu. Jadi lupakan perbuatan baikmu pada orang lain dan lupakan perbuatan buruknya orang lain kepadamu. Ngomongnya gampang, mudah, tapi prakteknya apa belur? Prakteknya apa? Usah. Yang kita ingat itu adalah orang apa, saudara jemaah? Yang berbuat jelek ke kita. Yang kita ingat itu apa? Perbuatan baik kita ke orang. Saudara, untuk dapat payung, jangan pernah ngomongin sedekah sampean perbuatan baik pengen saman. Jangan. Saya ini pernah dinasihati Cak Dohir, saudara. Dinasihati Cak Dohir. Mir, kamu jangan pernah ngomong ini bekas murid saya, ini bekas ngaji dengan saya, jangan pernah. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Soalnya apa? Orang itu bisa paham bukan karena kamu, mungkin dari orang lain, dari orang lain, dari orang lain. Terus juga menjaga hatimu, jangan undat-undat. Juga menjaga hatimu, jangan nginget-nginget perbuatan baikmu ke orang lain. Halo? Halo? Sampun ngantuk? Alhamdulillah. Terus ya? Yang berikutnya adalah apa? Orang yang berteman apa? Karena Allah, berpisah karena Allah. Oh, ya, sedekah kan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya, itu tadi, tidak pernah menghitung perbuatan baiknya. Ingatlah dua, lupakan dua. Ya toh? Nah, yang berikutnya adalah orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ya kayak kita ini. Saya ini dengar nama Mas Tajab ini Jumbo. Mas Tajab yang masnya Cak Hasan dengan Pak Mustajab ini ternyata beda ya. Beda, different. Enggak pada. Beda. Saya ketemu Mustajab ini ya pernah tapi nggak kenal. Sekarang alhamdulillah pernah ketemu di Pondok Gede ya, nyapa saya. Ya, tapi kayak orang sudah lama ketemu. Assalamualaikum. Ini Pak Mustajab ya. Bla 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 cerita Pak Kusno, cerita apa. Ketemunya karena bukan saya ingin dagang dengan beliau, bukan karena beliau dagang dengan saya, enggak. Ketemu karena Allah. Nanti saya pergi pun karena Allah, bukan karena saya jengkel, bukan karena Pak Tajab jengkel, enggak. Ya jamaah ini aja, jamaah kita bisa duduk bersama ini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang bapak-bapak orang sini ya. Ini yang datang dari mana-mana banyak loh. Banyak. Zaman nggak tahu. Ada yang dari Bandung, Bogor, mana-mana. Kemarin dari di CS1 itu ada yang dari Pontianak, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari di balik udang, di balik batu ada udang. Ya alhamdulillah kita bertemu karena Allah, berpisah Pak karena Allah. Ini dijaga nggih. Tapi ini esensinya kalau mangkul saya itu bisalah jadi teman dan bisalah berteman. Halo? Mangkulnya gitu. Bisalah menjadi teman yang baik dan bisalah berteman dengan apa? Baik. Allahumma ja'alli jalisan soliha. Doanya sahabat. Allahumma ja'al terus li, ya Allah jadikanlah untuk saya jalisan teman duduk, bukan jalisan, bukan, tapi jalisan teman duduk solihan yang baik.
Sahabat itu kemana-mana dia itu doa, ya Allah berilah saya teman yang baik, karena teman baik itu apa? Penting. Buatlah saya juga menjadi teman yang baik. Allahumma ja'alni jalisan solihan, ya Allah jadikanlah saya ini teman duduk yang baik. Jadi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah untuk saya. Tapi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah saya jalisan solihan, teman duduk yang baik. Artinya sama ya, orang dapat payung itu orang yang bisa berteman. Berteman baik, kalau ditemani juga baik, nggak mengkhianati, nggak apa namanya mengorbankan pertemanan. Ini anu ya, mungkin agak aneh ya, atau agak ini. Saya mubalek ya, mohon maaf. Ini wala fakhro, bukan sombong ya. Saya menjaga kemubalekan saya dan menjaga pertemanan saya itu, saya jarang, belum pernah mau diajak usaha orang jamaah. Belum pernah mau apa diajak usaha. Ada orang tuh datang ke saya, Mas Amir, yuk kita usaha yuk bersama. Saya yang modalin, saya yang biayain, saya yang bikin marketnya. Saman cuma nama aja atau saman yang nungguin aja. Nanti ada yang marketing sendiri. Terus tujuannya apa? Saya tuh lihat saman kasihan. Saman kemana-mana, ninggalin anak, kadang ninggalin kerja. Terus penghasilan saman bagaimana? Terus yang lain, ya itu aja. Saya motivasinya itu pengen saman tuh ada penghasilan yang anu lah. Terus saya bilangin gini, Mas, kamu kalau mau ngasih duit saya, kasih aja, jangan ngasih kerjaan, capek. Saya bilang. Tapi saya nggak minta. Saya bilang saya nggak minta. Selama ini saya jadi mubalek nggak pernah minta uang kamu ya. Saya jalan kemana-mana, bisa naik pesawat, bisa ini. Saya punya usaha, gitu. Enggak Mas, ini kan saya niat baik lah ya. Kamu kalau mau ngasih duit saya, kasihan, kasih aja duit. Tapi saya nggak minta. Soalnya nanti ya kalau kamu usaha dengan saya, itu untung kita masih bertengkar. Untung loh kita bertengkar. Apalagi rugi. Halo? Apalagi rugi. Wis saya ingin kita berteman aja. Kita berteman, kamu jadi teman baik saya jadi teman baik kamu. That's it. Saya datang kamu bawa oleh-oleh, kamu datang ke tempat saya nggak bawa oleh-oleh, ora hopo-hopo. Ya saya maksudnya saya menjaga pertemanan saudara. Nanti terus saya bilangin juga, nanti kalau saya bisnis dengan kamu rugi, kamu bertengkar dengan saya, bukan emir yang dipertaruhkan, tapi apa? Kamu balikan saya. Jadi selama ini jamaah, saya betul-betul menjaga pertemanan itu yo. Ya memang baiknya bisnis dengan jamaah, tapi risikonya itu very risky, very riskan ya, sangat riskan. Tapi ini saya ya, jangan dicampur adukkan dengan apa yang lain. Ini preference saya. Ya usaha atau apa itu, saya usaha nggak banyak deal dengan urusan bisnis dengan jamaah. Kalau saya mau kerja ya kerja. Kalau saya pengen minta kepada Allah, cukup. Kalau saya nggak punya duit, saudara jamaah, mudah obatnya. Apa? Nggak usah pengen. Ya udah bagaimana? Orang tuh sengsara karena banyak apa? Banyak pengen. Jadi kalau saya nggak punya duit, nggak usah pengen gitu aja. Orang punya mobil biasa. Cewek lewat, Allahumma. Kata Ajun Hasan dulu saudara, ya kan? Nah, itu muridnya itu. Maksudnya bergurau. Maksudnya itu kalau kita nggak punya duit saja maaf. Kalau saya resepnya nggak punya duit, nggak usah pengen. Ada orang punya HP, iPhone 6, iPhone 7 sekarang saudara. Nggak usah pengen, biasa. Lama-lama saya juga punya itu. Kalau sudah jadi second hand, third hand. Ini menjaga pertemanan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah apa? Apa? Orang yang bisa menangis sendiri karena takut kepada Allah, nggak dilihat orang. Sama harus pernah usaha itu saudara, sholat malam sendiri, baca Quran. Lah pembaca Quran itu beda-beda. Ada orang baca Quran menangisnya gara-gara cerita Nabi, kayak Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Musa. Ada yang menangisnya itu gara-gara apa? Mbak surga itu nangis, saking pengennya, ya Allah surga sampai nangis, boleh. Ada yang karena takut neraka. Ada yang nangisnya itu kalau menyebut Allah disekutukan tuh nangis.
Kalau Surem, saudara, Syekh Surem biasanya nangis itu kalau ada sudumi, apa namanya? Bukan sudumi, apa? Laki-laki sama laki-laki, kaum Lut. Kalau dia baca kaum Lut itu nangis mesti nangis. Karena dia itu homoseks. Laki-laki, perempuan-perempuan. Nauzubillah min dalik. Semoga anak-anak kita, keluarga kita semua diselamatkan dari sifat itu saja. Amin. Sama itu nangis mesti, karena itu dosanya besar. Dosanya besar. Ya. Jadi menangislah karena Allah, karena enggak dilihat orang lain, kamu menangis karena Allah, karena takut pada Allah, ingat kuburan, ingat siksa, ingat neraka, seterusnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Semua dari Allah saya kembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa sallallahu taala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna al-kitab. Allahumma alimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.